Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Jica Prasmi. Saya dari Pendidikan Sejarah, mata kuliah Inovasi Pendidikan. Saya akan menjelaskan mengenai kajian inovasi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian KTSP. Kita harus tahu terlebih dahulu nih pengertian KTSP itu apa. Yuk lihat pembahasannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pengertian KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan KTSP. Yang pertama, meningkatkan bobot pendidikan melewati kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kepedulian penduduk sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, meningkatkan persaingan yang sehat antara satuan edukasi dan edukasi yang dicapai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip kurikulum KTSP. Yang pertama, 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi, komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan yang kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir atau thinking skill, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi, kompetensi, bidang kajian kurikulum, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antara semua jenjang pendidikan. Karakteristik KTSP. Yang pertama, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. KTSP menyerahkan otonomi luas untuk sekolah dan satuan pendidikan disertai seperangkat tanggung jawab guna mengembangkan kurikulum cocok dengan situasi setempat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pengamalan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak melulu mendukung sekolah melalui pertolongan keuangan.
Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, pengembangan dan pengamalan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga penyelenggaraan kurikulum adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan integritas profesional. Yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari sekian banyak pihak yang dalam pendidikan, dalam dewan edukasi dan komite sekolah, misalnya pihak-pihak yang mulai bekerja sama harmonis cocok dengan posisinya setiap untuk mewujudkan sebuah sekolah yang bisa dibanggakan oleh semua pihak. Kita akan membahas mengenai pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional, pendidikan yang mencakup standar isi dan standar kompetensi lulusan. Yang lanjutannya, pengembangan KTSP sebagai inovasi kurikulum. Yang pertama disusun oleh guru, konselor, dan kepala sekolah. 2. Ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite, dan kepala dinas pendidikan. Yang ketiga, mengacu kepada standar isi, standar kelulusan, standar proses, standar penilaian, dan panduan penyusunan KTSP. Yang keempat, tim penyusunan KTSP pada satuan pendidikan terdiri atas guru. Yang kelima, penyusunan KTSP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kajian inovasi kurikulum 2013. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu nih pengertian K13 itu apa. Ya, kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan, saat ini sedang dalam proses pelaksanaan oleh pemerintah. Kurikulum 2013 ini pembelajaran kegiatan mengembangkan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan. Kita akan membahas mengenai tujuan K13. K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia atau siswa agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dunia. Pengembangan kurikulum 2013 difokuskan kepada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kurikulum 2013. Yang pertama, aspek pengetahuan, di mana kita sebagai murid atau peserta didik harus menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih daripada yang sebelumnya. Yang kedua yaitu aspek keterampilan, mengasah kemampuan peserta didik dalam melaksanakan soal-soal atau yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu sikap dan perilaku, mengajarkan sikap yang baik dan berakhlakul karimah kepada peserta didik. Nah, kita akan melanjutkan mengenai standar proses kurikulum 2013. Dalam proses belajar mengajar nantinya yang lebih dominan adalah efektif, psikomotor, baru kognitif. Artinya, siswa dalam proses lebih menonjolkan afektif dan psikomotornya. Kurikulum 2013 sangat menekankan penyeimbangan antara aspek kognitif atau intelektual dan psikomotorik atau gerak dan afektif sikap. 3. Pembelajaran lebih mengaktifkan siswa. 4. Mengganti sistem penjurusan dengan sistem peminatan tingkat SMA. 5. Mengatasi fenomena nilai hasil menyontek. 6. Perubahan buku teks siswa. 7. Standar proses kurikulum 2013 meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.
8. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. 9. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, kita akan membahas standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 atau SKL. SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud. Dalam peraturan tersebut antara lain dikemukakan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan terdiri dari kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menengah. Yang ketiga, standar penilaian. Standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Yang keempat, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, kelebihan kurikulum 2013. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Yang kedua, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Yang ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang keempat, kesiapan terletak pada guru. Guru juga terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Yang kedua, kekurangan 2013. Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, perintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Sekian pembahasan mengenai kajian inovasi kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Semoga apa yang kita pelajari dan kita bahas mendapatkan manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.